Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan belajar IPA kelas 6, tema 1, subtema 2, mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif. Setelah kalian belajar nanti, diharapkan kalian dapat menjelaskan apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif, dan kalian juga diharapkan dapat membedakan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar dengan benar. Oke, siap anak-anak? Fokus untuk belajar hari ini. Anak-anak, di dunia ini banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Apakah kalian tahu apa itu berkembang biak? Ya, menurut KBBI, berkembang biak adalah bertambah banyak. Secara umum, berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak. Untuk apa? Untuk mempertahankan spesies atau jenisnya, sehingga tidak punah. Proses perkembangbiakan pada hewan ini dapat terjadi secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual. Nah, hari ini kita akan bahas perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah proses perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Perkembangbiakan seksual pada hewan itu dapat terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau bisa kita sebut sel telur. Perkembangbiakan secara generatif ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, ovipar adalah proses perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki daun telinga dan tidak menyusui anaknya. Contohnya ayam, bebek, burung, kupu-kupu, ikan, dan kura-kura. Nah, itulah contoh-contoh hewan ovipar. Yang kedua, vivipar, yaitu proses perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun telinga dan biasanya merupakan hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contohnya kucing, kelinci, sapi, kuda, jerapah, gajah, dan singa. Nah, itulah contoh-contoh hewan yang termasuk vivipar. Yang ketiga, ovovivipar, yaitu cara perkembangbiakan hewan yang merupakan kombinasi dari hewan ovipar dan vivipar. Hewan ovovivipar berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrionya berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur itu menetas. Nah, setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya dengan cara dilahirkan. Contohnya, ikan hiu, ikan pari, platipus, ular boa, kuda laut, dan iguana.
Itulah contoh-contoh hewan ovovivipar. Nah, coba sebutkan masing-masing satu contoh hewan yang termasuk ovipar, vivipar, dan ovovivipar selain yang sudah Ibu jelaskan. Ayo kalian cari lagi, masih banyak hewan yang belum disebutkan. Yang bisa silahkan jawab di kolom komentar. Oke, demikian penjelasan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.